Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan di kitab Riyadhus Shalihin bab sabri, bab yang ketiga, hadis 49. Qala wa 'an Abi Hurairah 48 wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian seorang laki-laki itu bilang sama Rasulullah, "Ausini, ya Rasulullah, berikanlah saya wasiat, berikanlah saya nasihat yang saya bisa dapat manfaatnya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, kemudian orang laki-laki itu kan mengulangi lagi, "Ya Rasulullah, berikanlah saya wasiat, berikanlah saya nasihat." Maka Rasulullah selalu menjawab, "La taghdab." Qala la taghdab. Ketika orang itu kan mengulangi lagi, jawabannya Rasul itu kan tetap sama. Qala lughatul hadis. Awsini, berikanlah saya wasiat. Tausiyatan tajma'u khairat dunia wal akhirah. Wasiat yang mengumpulkan untuk saya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena itu yang namanya nasihat. Kamu ingin memberikan kebaikan untuk orang yang kamu nasihati, baik itu kan kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Wa fi riwayatin akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa la tukthir alayya la'alli a'qiluhu. Dalam riwayat yang lain, orang itu mengatakan, "Akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah." Rasulullah, beritahulah kepada saya dengan amalan yang bisa menjadikan saya masuk surga. Amalan yang memasuki saya surga. Wala tukthir alayya. Tapi Rasulullah jangan banyak. Jangan banyak nasihatnya. Kenapa? La'alli a'qiluhu, supaya saya memahami nasihat. Jadi orangnya datang minta nasihat dari Rasulullah SAW, tapi orangnya bilang, "Ya Rasulullah, jangan banyak, supaya saya bisa faham." Berarti minta nasihat yang ringkas. Dalam ringkas itu mengumpulkan semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kemudian amalan yang bisa menjadikan orang itu masuk surga. Maka jawabannya Rasulullah satu, la taghdab, jangan marah. Nanti kita jelaskan apa artinya itu kan, ketika Rasul itu kan melarang dia atau menasihati dia tidak marah. Katanya afadal hadis. Yang pertama katanya, "'idhamu mafsadatil ghadabi wa ma yansha'a anhu." Yang pertama, ketika Rasulullah bilang sama orangnya, la taghdab, jangan marah. Ulama mengatakan, bukan artinya Rasulullah bilang sama orangnya, jangan marah, berarti kamu tidak boleh marah sama sekali. Itu bukan maksudnya begitu. Kenapa? Karena marah itu tabiatnya manusia. Marah itu tabiatnya manusia. Berarti nggak ada manusia itu yang tidak bisa marah. Setiap orang itu ada marahnya. Kenapa Rasulullah bilang jangan marah? Padahal itu marah itu tabiatnya manusia. Berarti dia mau atau tidak mau itu tetap ada sifat marah. Berarti tidak ada manusia itu yang tidak ada sifat marahnya.
Seperti kita bilang sama orang, jangan lapar. Jangan lapar. Wah, seperti manusia itu sifatnya kalau dia tidak makan pasti lapar. Nah, tapi artinya, maksudnya Rasulullah dengan itu, jangan marah. Marahan itu yang mengeluarkan kamu dari keadaan normalnya, yang menjadikan kamu melakukan sesuatu yang jelek. Itu maksudnya, itu yang marah yang Rasulullah SAW melarang. Jangan marah yang menjadikan kamu itu kan menghancurkan barang, mengucapkan sesuatu yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak sopan. Itu yang Rasulullah SAW melarang orangnya dengan itu. Tapi kalau sifat marah itu namanya tabiatnya manusia, seperti itu. Maka Rasulullah itu memberikan nasihat orangnya, jangan marah dengan marah yang sifatnya jelek. Berarti harus kamu menguasai diri, tahan ketika marah. Terus gimana? Caranya gimana? Orangnya itu kalau marah itu berarti sudah marah. Orangnya itu kan kadang tidak bisa mikir. Artinya, kalau kamu marah, berarti harus kamu melakukan sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika marah, apa yang kamu lakukan? Kamu berdiri, duduk. Wudu, baca isti'adah. Keluar dari rumah. Supaya kamu tidak melakukan lanjutan marahnya. Biasa kalau marah itu, dia bertengkar sama orang, atau marah sama anaknya, atau marah sama istrinya, atau marah sama orang. Karena dia marah itu pasti ketika orangnya marah kurang sadar. Bisa mukul anaknya, bisa ceraikan istrinya, bisa mecahkan barang, bisa apa saja. Kenapa? Karena dia dalam keadaan marah. Berarti ketika Rasul itu melarang orangnya itu melakukan seperti marah dia itu kan sebelum dia tahu sunnahnya Rasulullah gimana. Ya, sekarang kalau kamu marah berarti jangan melakukan seperti yang dulu. Yang pertama isti'adzah. Yang kedua kalau bisa wudu, ya wudu. Setelah wudu masih marah, keluar. Berarti menghindari semua keadaan itu yang menjadikan panasnya itu, marahnya itu kan lebih panas. Pertama dengan isti'adzah. Kenapa? Karena marah itu kan dari setan. Berarti kamu isti'adzah itu dari setan. Supaya setan itu kan apa? Diusir. Yang kedua, marah itu namanya panas. Berarti wudu. Kenapa? Karena air itu meredakan panasnya orang. Wudu. Masih orangnya itu masih salat 2 rakaat. Marahnya orang itu masih keluar dari rumah. Berarti caranya Rasulullah SAW supaya kamu itu kan tetap sadar, tetap dengan apa? Dengan akal kamu itu yang baik. Itu yang Rasulullah SAW melarang orangnya seperti itu. Tapi kalau marah tetap orangnya itu kan manusia itu kan punya sifat marah. Katanya faedah yang diambil dari hadis yang pertama, 'idhamu mafsadatil ghadabi wa ma yansha' anhu. Besar keburukan akibat marah. 'Idhamu mafsadatil ghadab. Marah itu jadi perusakan keluarga, yang merusakkan hubungan orang sama tetangganya, sama anaknya. Kenapa? Karena ketika orangnya itu marah, itu orangnya panas. Kadang melakukan sesuatu, setelah dia baru itu kembali lagi orangnya itu reda, marahnya itu menyesal. Kenapa? Karena ya mukul anaknya. Terus anaknya itu sakit.
anaknya berdarah, nah, anaknya lari kabur dari rumah. Orang tua itu kenapa? Setelah itu, ketika reda marahnya, orangnya menyesal. Kenapa? Karena kamu melakukan ketika marah. Berarti harus keluar. Bukan artinya, tapi itu anak melakukan kesalahan, istrinya melakukan. Rasulullah tidak mengatakan jangan mendidik orang, bukan. Anak kamu salah itu, kewajiban kamu harus kamu mendidik orangnya. Istri kamu itu salah, wajib kamu mendidik orangnya. Apa orang itu yang melakukan menjadikan kamu marah karena kamu tidak salah? Boleh kamu membalas orangnya, tapi jangan ketika kamu marah. Nah, biar marahnya reda dulu, nah, keluar, wudu, terus gimana. Nah, ketika kamu sudah reda itu, kembali lagi. Idhamu mafsadatil ghadabi wa ma yansha'a anhu. Akibatnya itu, marah itu kebanyakan yang jelek. Kemudian katanya, dhammul ghadabi wal bu'di an asbabihi. Marah itu sifat yang buruk. Kalau selalu orang itu kan marah dengan sebab atau tidak ada sebab. Banyak orang ini, namanya manusia, kamu itu kan manusia itu kan bisa salah. Berarti jangan marah itu dengan segalanya sebab. Ada sebab yang baik, ada sebab yang tidak baik, ada sebab yang harus kamu marah di situ. Ada sebab tidak perlu kamu marah. Cuman harus kamu tegas situ. Bukan marah. Kadang itu ketika mendidik anaknya, oh jangan dimarahin. Bukan marah itu. Ketika orang tuanya itu kan tegas sama anaknya, bukan artinya marah. Jadi ketika mendidik anaknya atau mendidik istrinya itu dengan tegas. Nah, artinya orangnya melihat kesalahan. Orang tuanya nggak marah. Karena orang yang marah itu sudah nggak bisa mikir. Kok ada mukul itu. Hanya boleh mendidik orangnya. Bukan artinya kalau orang itu kan tegas sama orang, namanya marah. Wal bu'di an asbabihi, harus kamu menjauhi sebab-sebab yang menjadikan kamu marah. Seperti apa? Berdebat sama orang, selalu berdebat sama orang, Nah. Walaupun itu siapa? Anak kamu atau istri itu melihat ketika kamu menasihati, ketika kamu itu kan bicara sama istri itu, ternyata di situ kan akan terjadi berdebatan yang besar. Itu berhenti. Sekarang, nanti aja. Nah. Memutuskan lanjutan sebabnya marah. Ketika sudah reda, sudah bisa, kembali lagi. Dibahas lagi itu. Kemudian yang berikutnya katanya al-ghadabul madhmumu ma kana fi umurid dunya. Marah yang jelek, yang tidak baik, itu ketika orangnya tentang urusan-urusan dunia. Nah, berarti urusan dunia itu kan nggak boleh kita marah. Artinya urusan dunia yang tidak ada faedahnya. Hal-hal yang sederhana itu orangnya langsung marah. Nah, berarti boleh kamu marah. Walaupun dalam urusan dunia, tapi yang di situ itu kan ada kebaikan. Kalau kamu marah sama orangnya itu ada kebaikan. Kenapa? Mendidik orangnya. Tapi segala sesuatu orangnya itu marah. Nah, anaknya pecahkan gelasnya, pecahkan itu. Kalau dia sengaja itu mengambil gelasnya itu pecah. Nah, ini orang tua itu kan harus tegas, bukan marah di situ. Tapi kalau jatuh, langsung mukul anaknya. Kamu itu, orang yang nggak sengaja di situ. Kenapa? Karena kalau kita yang jatuh, oh itu, kenapa? Ya itu saya jatuh sama. Anak itu kan jatuh, istri jatuh, atau tidak sengaja menjatuhkan sesuatu, ya, nah tidak sengaja.
Nah, kemudian ajalnya kelas itu hari ini sudah selesai. Walaupun nggak ada anaknya yang jatuhkan, itu tetap jatuh, pecah, angin, wah, itu kena. Maka semua keadaan atau kesalahan yang kamu lihat, coba kalau kamu yang lakukan, marah atau tidak? Dimaafkan, kenapa? Ya, saya tahu. Maka di situ kalau yang tidak sengaja orang itu kan jangan marah. Kenapa? Emang orangnya tidak sengaja. Wal ghadabul madmumu ma kana fi umurid dunya. Wal ghadabul mahmud ma kana lillahi wa li nusrati dinihi. Marah yang baik. Keadaan orang itu kan ketika marah itu kan jadi marahnya itu kan baik. Ketika dia marah tentang apa? Tentang agama, tentang sesuatu yang wajib, sunnah. Anaknya nggak salat, ya di situ harus kamu marah sama anaknya. Tapi bukan dari pertama kali langsung marah itu, enggak. Diajari, dinasihati. Berarti marah ini kan obat terakhir. Nah, kamu mengajari anak untuk salat. Hari ini anaknya nggak salat. Kenapa anaknya nggak salat? Karena dia itu main-main. Berarti harus kamu nasihati di situ, bikin perbandingan. Salat itu jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu salat, Allah menjadikan kamu orang yang baik. Kalau main, kamu bisa main lagi, tapi waktu itu salat itu penting. Dinasihati, diberikan semangat. Nah, anaknya salat, kasihkan dia hadiah. Jangan hanya, kalau nilainya di sekolah bagus itu saya berikan hadiah. Terus kalau dia salat, kalau dia puasa, tak ada hadiahnya. Kamu mau jadi orangnya saleh, anaknya saleh, berikanlah dia hadiah, semangat, biar anaknya semangat. Walaupun pertama kali anaknya tertarik untuk ibadah, untuk salat, untuk puasa, untuk hal-hal yang baik, karena dia itu tahu ada hadiahnya, tidak masalah. Kenapa? Nanti ketika dia itu menjaga salat, menjaga ibadah, menjaga sifat-sifat yang baik, keadaan-keadaan yang baik, itu ada pengaruhnya. Nanti ketika dia sadar itu, tahu. Tapi yang penting orangnya itu kan selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, nanti ketika orangnya sudah terpengaruh dengan itu, dengan amalan-amalan yang baik, ketika orangnya sudah dewasa, sudah besar, baru faham. Faham itu apa? Salat ini kewajiban saya. Salat ini saya yang dapat manfaatnya. Walaupun pertama kali itu kan orang tuanya itu kan kasih hadiah, kasih dipuji juga, supaya orangnya itu kan semangat. Nah, katanya salah satu ulama itu sering dia menasihati orang itu, ayo salat di masjid, salat ini. Gak ada orang mau datang ke masjid. Gak ada orang mau datang ke masjid. Nah, maka dia, kenapa? Karena alasan mereka itu, ini kita kerja, ini kita ini. Maka dia mau jadi orang itu kan tertarik untuk masjid. Dia sewa orang. Berapa orang dia sewa? Mau kerja, ya kerja sama saya. Kerjanya itu apa? Datang salat. Kita datang salat itu. Yang penting kamu dapat uang. Ya datang ke masjid. Kerjanya itu salat. Kamu kerja di sawah sana dari pagi sampai maghrib. Udah, kerja sama saya, duduk di masjid. Terus setiap hari dikasih gaji. Terus hanya orangnya itu datang ke masjid, belajar. Yang penting akhirnya, di akhir harinya itu dapat apa? Gaji. Nah, tapi digaji orang itu selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika orangnya sudah terpengaruh dengan keadaan yang baik, dengan salat, dengan ibadah. Nah,
sudah belajar ilmu, paham. Oh, akhirnya mereka itu kan bilang, maaf sih, malu, kita malu itu selama 3 bulan digaji. Sekarang gimana itu? Nah, itu salat itu kewajiban kita. Sekarang kalau mau kerja, ya kerja. Tapi orang sudah tahu gimana cara salat. Maka orangnya itu kan kalau marah, ya marah. Wal ghadabul mahmudu ma kana lillahi wa linusrati dinihi. Marah yang baik. Nah, ketika orangnya marah karena Allah Subhanahu wa taala. Membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Melihat anaknya tidak salat, melihat anaknya itu tidak sopan, melihat anaknya itu kan membuka aurat, melihat anaknya itu kan akhlaknya yang tidak baik, mengucapkan sesuatu yang jelek. Nah, di situ orang tua itu kan harus marah. Tapi seperti yang tadi, marah ini kan yang terakhir. Berarti sebelumnya itu harus dinasihati, diajari. Baru ketika anaknya itu selama itu diajari, orangnya tak sadar itu masih melakukan hal-hal yang tidak baik, baru orang tua itu kan marah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Allimu auladakumus shalah wa hum auladu sab'in." Mulai diajari. Bukan langsung marah itu, pukul. Kan? Nah, berarti diajari. Ketika umurnya 3 tahun, 7 tahun. Anaknya umur itu mulai diajari salat, diajak salat, masjid selama 3 tahun. Berarti diajari salat itu bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh, selama 3 tahun. Berarti dalam 3 tahun ini diajari salat, dinasihati untuk salat, diberikan semangat biar orang itu kan istiqamah. Selama 3 tahun, anak ini nggak istiqamah, tidak ada pengaruhnya. Baru ketika anaknya sudah balik, umurnya sudah 10 tahun, sudah balik anaknya, berarti selama 3 tahun pendidikan itu tidak ada pengaruhnya. Baru wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dipukul ketika umurnya 10 tahun. Kenapa? Selama 3 tahun. 3 tahun ini diajari, dinasihati, diberikan semangat. Untuk semuanya diajak ke masjid. Ternyata anaknya, berarti harus ada, anak ini harus tahu bahwasanya amalan ini kan wajib. Kalau kamu tidak lakukan itu, berarti ada ancaman. Artinya ada takzirnya. Kenapa? Kamu nanti kan kalau nggak salat, kalau tidak menjaga kewajiban, di akhirat itu kamu masuk neraka. Saya tidak mau kamu masuk neraka. Berarti harus diajari dari awal. Tapi kalau langsung marah itu orangnya, jangan. Harus diajari dulu. Wa kana alaihi salatu wassalamu yaghdabu idan tuhikat hurumatillah. Dari sifatnya Rasulullah SAW, Rasul itu marah kalau ada orang yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang itu yang tidak sopan sama Rasulullah, menghinakan Rasulullah sendiri, Rasulullah nggak marah. Ya. Rasul itu kan maafkan, senyum aja. Tapi ketika ada orang itu salah dalam agama, salah dalam syariat, orang itu mau melanggar syariat, Rasulullah di situ marah. Banyak orang yang datang menghinakan Rasulullah, tapi Rasul itu maafkan. Orang Yahudi itu sering menghinakan Rasulullah. Kata orang Yahudi, kalau lewat, bilang apa? Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Sam itu mati. Mati datang, kematian itu datang kepada kalian. Rasulullah kalau jawab, Waalaikum. Sayyidatuna Aisyah itu marah itu. Kalian bilang itu tidak sopan, itu bilang yang tidak baik sama Rasulullah. Rasulullah bilang itu, jangan. Kenapa? Rasulullah bilang sama Aisyah, saya sudah bilang Alaikum juga atas kalian itu. Doanya siapa yang mustajab?
Ya Rasulullah, udah selesai, tenang. Ketika Sayyidatuna Aisyah itu marah, Rasul itu kan bilang, jangan marah. Kenapa? Karena saya sudah menjawab mereka. Ketika orang Quraisy itu menghinakan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu namanya Muhammad, maka orang Quraisy merubah namanya. Bilang apa? Mudzammam. Muhammad itu orang yang dipuji. Kalau mudzammam, orang yang dicela, dihinakan. Maka ada sebagian dari sahabat itu marah. Dia bilang itu. Maka Rasulullah bilang, jangan marah. Kenapa? Mereka itu menghinakan orang namanya mudzammam. Saya namanya Muhammad. Bukan namanya mudzammam. Saya namanya Muhammad. Mereka menghinakan siapa? Orang yang namanya mudzammam. Saya bukan. Namanya Muhammad. Saya namanya Muhammad. Berarti mereka itu kan tidak menghinakan saya. Menghinakan ada orang yang namanya mudzammam. Saya bukan orangnya. Nah, di situ Rasul itu kan menghindari semua hal-hal yang itu menjadi marah. Tapi kalau ketika ada orang itu melanggar syariat, ketika Usamah bin Zaid itu membunuh orang itu yang mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah marah di situ. Kenapa? Karena kamu melanggar syariat. Kamu melanggar syariat, membunuh orang ketika mengucapkan la ilaha illallah. Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, orang itu hanya mengucapkan supaya apa? Menjaga dirinya. Supaya orang itu kan tidak dibunuh. Berarti orang itu kan tujuannya mengucapkan itu hanya menyelamatkan diri, bukan ikhlas dari hatinya. Dia tidak mengucapkan itu untuk mau masuk Islam. Rasulullah menjawab apa? Apakah kamu itu kan membelah dadanya, melihat apa yang di hatinya? Kenapa? Islam itu menghukum itu kan dari zahirnya. Orang Islam, ya udah, orang Islam. Orangnya salat, harus kamu percaya orangnya baik, orangnya salat, orang yang Muslim. Yang dalam hati, kamu tidak wajib mencari yang dalam hati orang. Dia ikhlas, tidak ikhlas, benar, tidak benar. Itu urusan dia itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kamu harus kamu baik sama orangnya. Kenapa? Karena orangnya baik. Masalah hatinya, masalah yang lain. Kemudian katanya, taujihun Nabi SAW, wa isda'uhun nasihatil jami'ati li kulli khair. Rasulullah SAW memberikan arahan, memberikan nasihat, yang mengembulkan semua kebaikan. Ketika ada orang datang minta nasihatnya Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan nasihat sesuai dengan keadaannya. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan orang itu kan nasihat, jangan marah. Kenapa hanya jangan marah saja? Nasihat yang pertama ini bukan untuk orangnya itu saja, tapi untuk umat itu semua. Tapi kenapa Rasulullah nggak bilang salat, jaga salat, banyak puasa? Kadang Rasulullah memberikan nasihat sesuai keadaan orangnya. Berarti orang ini kekurangan dia itu kan di mana? Mungkin karena dia itu cepat marah. Orangnya itu dari sifat-sifat yang lain itu kan baik, orangnya jaga salat. Tapi dia punya sifat yang di situ kan kurang. Maka Rasulullah menasihati dia dengan sesuai dengan kebutuhan dia. Kesalahan dia itu kan kebanyakan ketika dia marah. Maka Rasulullah itu memberikan dia nasihat, jangan marah. Ya. Karena kadang orang itu kan baik dari segala arahnya itu kan. Masalah salatnya orangnya baik, masalah ibadahnya baik, masalah semua arahnya itu kan baik. Hanya satu sifat. Kenapa? Karena di situ dia tidak bisa mengendalikan dirinya, mengendali dirinya. Maka Rasulullah itu memberikan nasihat di situ. Jagalah diri kamu di situ. Nah. Wa hiya an-nahyu 'anil ghadabi. Rasul itu kan melarang orangnya itu kan tentang dari kemarahan, dari marah.
lima yatarattabu ala halatil ghadabi min syururin wa min mafasid. Karena marahnya itu mengakibatkan banyakkan kerusakan, banyak hal-hal yang buruk yang tidak baik. Maka harus orang itu kan latih. Tidak mudah itu orang itu kan bisa menguasai dirinya dari pertama kali. Nah, harus kamu latih, melatihkan dirinya. Ketika marah, diam, keluar, jangan bilang, jangan mengucapkan sesuatu. Kenapa? Kamu tidak tahu apa yang keluar dari lidah ketika kamu marah. Satu kata aja itu bisa merusakkan kehidupan kamu semua. Jadi harus ketika orangnya itu marah itu yang pertama, yang mudah ya dilakukan. Kalau kadang orangnya itu berarti orangnya itu kalau masih ketika orangnya marah itu, orangnya itu masih bisa mikir. Kalau saya marah, apa yang saya lakukan? Orang ini nggak marah itu. Kenapa? Karena orang itu kan masih bisa mikir. Nah, ketika orangnya marah sudah nggak sadar. Nah, berarti kalau marah itu melakukan yang mudah dulu. Apa? Wudu, bisa wudu. Nggak bisa keluar aja. Ketika marah itu keluar. Karena ketika orang itu marah, dia mendapat dia itu waktu itu paling pantas yang saya lakukan itu apa? Mukul. Kenapa? Orang itu kan salah, berarti harus dipukul. Tapi setelah dia itu reda, itu bukan yang paling bagus itu. Atau bagus di situ, tapi akibatnya jelek. Nah, maka di situ jangan langsung melakukan sesuai dengan yang kamu melihat ketika kamu marah. Keluar dulu. Nah, ketika kamu sudah tenang, sudah reda marahnya itu, kembali lagi. Masalah itu kan perlu ditegaskan, perlu diselesaikan, harus diselesaikan. Masalah yang biasa, yang sederhana itu sudah lewat itu sudah selesai. Ya udah selesai. Nah, tapi kalau kamu melakukan sesuatu waktu itu ketika marah, akhirnya itu menyesal. Tapi ketika menyesal itu masih orang itu kan masih bisa mengobati kesalahan dia atau membenarkan, kadang tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terlanjur nggak bisa. Akhirnya itu kan jadi menyesal yang besar. Nah, maka di situ diambil dari nasihatnya Rasulullah SAW, jangan marah. Yang pertama berarti jangan tertarik dengan sebab-sebab marah. Itu yang pertama. Berarti ada beberapa sebab yang menjadikan kamu marah. Di situ jangan tertarik di situ. Jadi ketika ada sebab itu harus kamu berhenti. Kenapa? Pasti menyebabkan kamu marah. Keluar. Jangan ikut. Kamu marah itu, sudah marah ini. Nah, ketika kamu marah, keluar, duduk, pergi, wudu, apa saja itu. Yang penting kamu menghindari apa? Menghindari keadaan marah. Nah, kemudian mengucapkan apa? Isti'adzah atau yang lain. Nah, setelah itu harus kamu tanggung jawab kalau kamu melakukan sesuatu ketika marah. Nah, merusakkan barang orang, ganti. Kenapa? Ya. Saya marah. Ya marah. Tapi yang merusakkan siapa? Kamu sendiri. Harus kamu tanggung jawab.